Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Lestari dengan NIM F1D119065. Saya dari program studi Teknik Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Negeri Jambi angkatan tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari praktek kerja lapangan saya dengan judul Aktivitas Pertambangan Batubara dan Produktivitas Alat Gali Muat dan Angkut dalam Pengupasan Lapisan Overburden di Pit Eagle PT Tri Aryani Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Dengan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Jarod Wiratama STMT dan dosen penguji saya yaitu satu Bu Yosa Megasukma STMT dan dosen penguji kedua saya yaitu Pak Yudi Arista Yolanda STMT. Nah, selanjutnya adalah yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut adalah PT Tri Aryani merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang industri pertambangan batubara. Dalam pengambilan lapisan tanah penutup pada Pit Eagle PT Tri Aryani sering tidak tercapai target produksi yang direncanakan oleh perusahaan. Sehingga target produksi yang direncanakan tidak tercapai, maka akan berdampak buruk pada perusahaan, yaitu menambah biaya produksi untuk perusahaan tersebut. Nah, melihat permasalahan tersebut, perlu dilakukannya analisis terhadap faktor penyebab mengapa tidak tercapainya target produksi yang ditetapkan oleh perusahaan. Gunanya agar menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tujuan saya mengambil judulnya itu adalah satu, mengetahui dan memahami aktivitas pertambangan batubara yang ada di PT Tri Aryani. Yang kedua yaitu mengetahui dan menghitung produktivitas alat gali muat dan angkut secara aktual dalam pengupasan lapisan penutup overburden pada Pit Eagle PT Tri Aryani. Yang ketiga yaitu mengetahui dan menghitung produktivitas alat gali muat dan angkut setelah dilakukannya perbaikan data aktual dalam pengupasan lapisan penutup overburden di Pit Eagle PT Tri Aryani. Yang keempat yaitu mengetahui faktor-faktor penyebab tidak tercapainya produksi pada Pit Eagle PT Tri Aryani. Nah, manfaat dari laporan ini yaitu satu, menambah pengetahuan kepada penulis tentang kegiatan penambangan di PT Tri Aryani secara keseluruhan. Yang kedua yaitu menjadi bahan masukan dan sebagai evaluasi bagi perusahaan dalam menunjang produktivitas. Selanjutnya yaitu adalah sejarah perusahaan. Di mana sejarah perusahaan ini yaitu PT Tri Aryani adalah perusahaan yang bergerak pada industri pertambangan batu bara yang mulai beroperasi pada tahun 2012 yang memiliki wilayah izin usaha pertambangan dengan seluas 2.143 hektar dengan beroperasi di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Nibung, dan Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, di mana pada wilayah izin usaha pertambangan ini memiliki kode wilayah IUP, yaitu dengan memiliki 3 kode wilayah izin usaha pertambangan. Yang pertama dengan kode DU 1427 garis miring Sumsel, yang kode kedua yaitu KW 05 MEP 008, yang kode ketiga yaitu KW 05 MEP 009 dengan nomor masing-masing kode wilayah izin usaha yaitu 249 garis miring KPTS garis miring Distemben garis miring 2011. Selanjutnya itu 468 garis miring KTPS garis miring Distemben garis miring 2011. Yang ketiga yaitu 469 garis miring KTPS garis miring Distemben garis miring 2011. Pada tahun 2014 berdasarkan keputusan Bupati Musirawas Utara nomor 540 2210 garis miring KTPS garis miring DPE, LH garis miring 2014 diubah menjadi penggabungan dari 3 wilayah izin usaha pertambangan tersebut menjadi di wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT Tri Aryani 11160530320140001. Nah, berikut adalah struktur organisasi perusahaan pada PT Tri Aryani. Pada PT Tri Aryani ini struktur organisasinya dipimpin oleh seorang direktur yang bertugas memimpin, mengolah, dan mengatur segala peraturan dan kebijakan perusahaan.
agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Direktur usaha pertambangan ini dibantu oleh seorang site manager yang di mana mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya proses kaidah pertambangan yang baik dan benar. Dalam menjalankan tugasnya, site manager ini dibantu oleh staf kepala bagian bidang serta jajarannya untuk menjalankan tugasnya. Selanjutnya itu adalah sejarah perusahaan yang untuk kesampaian daerah, di mana pada kesampaian daerah, kami berangkat, magang dari Universitas Jambi menuju ke PT Tri Aryani menggunakan jalur transportasi darat, yaitu dengan jarak tempuh kurang lebih, eee, 7 jam perjalanan dari Universitas Jambi menuju ke site PT Tri Aryani tersebut. Nah, selanjutnya yaitu, geologi regional pada PT Tri Aryani. Nah, dapat dilihat pada geologi regional PT Tri Aryani ini terdapat pada formasi muara enim dan formasi air benakat, di mana formasi air benakat dan formasi muara enim ini terdiri dari serpihan batu pasir yang mengandung glukonit pada beberapa tempat bersifat gampingan yang terendapkan selama musim tengah sampai musim akhir. Sedangkan untuk formasi muara enim sendiri terdiri batuan pasir, batuan lempung, dan lapisan batuan yang terendapkan selama musim akhir sampai Pliocene. Selanjutnya yaitu aktivitas penambangan pada PT Tri Aryani. Aktivitas penambangan pada PT Tri Aryani yaitu dimulai dari land clearing, yaitu pembersihan lahan. Pada PT Tri Aryani pembersihan lahan menggunakan alat bulldozer untuk mendorong pohon-pohon yang besar dan mengangkut pohon tersebut ke tempat pembuangan, dan menggunakan chainsaw untuk memotong pohon-pohon yang besar, gunanya agar mudah dipindahkan nantinya. Selanjutnya itu pengupasan topsoil, di mana pengupasan topsoil ini berguna untuk pengambilan tanah atas yang memiliki masih banyak unsur hara yang nantinya akan diangkut dan dipindahkan ke bank topsoil, disimpan pada bank topsoil, yang nantinya akan digunakan kembali untuk reklamasi. Selanjutnya itu pengupasan overburden. Pada pengupasan overburden ini pengupasan tanah penutup bahan galian yang nantinya akan setelah pengupasan overburden ini akan melakukan penggalian pada coal gating. Selanjutnya itu hauling ke disposal, di mana overburden ini tadi diangkut menggunakan dump truck menuju ke disposal. Lalu dumping overburden tersebut di disposal, yang nantinya tempat disposal ini akan diratakan oleh bulldozer. Selanjutnya yaitu loading coal gating. Loading coal gating ini pemuatan batu bara, pengambilan serta langsung pemuatan pada batu bara yang dibawa langsung hauling ke stockroom dengan dump truck. Selanjutnya itu dumping batu bara di stockroom tersebut. Selanjutnya itu pengolahan. Nah, di mana di stockroom tadi terdapat crusher untuk pengelolaan batu bara yang memiliki bongkah-bongkahan besar, di mana terdapat dua secondary crusher, yaitu yang pertama untuk pengolahan bahan batu bara tersebut menjadi maksimal dengan ukuran 8 cm. Selanjutnya yaitu setelah pengolahan dilakukan pemasaran. Pemasaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memasarkan atau menjual bahan galian yang memiliki ukuran dan kadar yang sesuai dengan permintaan pasar. Nah, biasanya antara perusahaan dan konsumen ini telah melakukan pemasaran dengan cara batu bara yang tidak dilakukan crusher akan dipasarkan secara free on truck ke perusahaan semen Padang dan ke perusahaan semen Gresik. Nah, sedangkan pada PT Tri Aryani ini pemasaran batu bara yang sudah di-crusher akan dipasarkan secara free on boat dan diangkut ke pelabuhan, yang itu pelabuhan SBL Sriwijaya Bara Logistik. Nah, dengan jarak tempuh kurang lebih 140 km dari stockroom menuju ke pelabuhan tersebut. Nah, di pelabuhan tersebut terdapat stockpile untuk tempat menampung batu bara sementara sebelum dilakukan pemuatan dan penjualan dengan menggunakan kapal tongkang ke tempat pembeli selanjutnya. Selanjutnya yaitu adalah kegiatan komponen
pendukung aktivitas pertambangan di PT Tri Aryani, yang dimulai dari perawatan jalan tambang, yaitu ada motor grader, ada bulldozer, ada kompaktor, dan ada water truck. Selanjutnya itu untuk pendukung penyaluran tambangnya ada pompa untuk memompa mengeluarkan air tambang. Selanjutnya itu ada drainase untuk dari pipa dari SAM tersebut menuju penyaliran dan akan disalurkan menuju ke KPL, kolam pengendapan lumpur. Selanjutnya itu perawatan alat tambang. Nah, perawatan alat tambang ini ada full truck, di mana full truck ini berfungsi untuk memudahkan para pekerja dengan alat yang langsung mengisi bahan bakar langsung ke daerah pekerja. Selanjutnya itu ada workshop atau bengkel untuk perawatan alat. Selanjutnya itu ada service car, di mana service car ini bisa langsung memperbaiki alat yang rusak pada tempatnya. Selanjutnya alat pendukung tambang. Pada PT Tri Aryani, alat pendukung tambang itu ada berupa uh, alat survei, yaitu total station dan drone. Selanjutnya itu untuk penetralan air asam tambang di PT Tri Aryani menggunakan kapur tawas dan menggunakan bahan kimia Kuriplok, serta penerangan PT Tri Aryani menggunakan lamp tower. Selanjutnya yaitu data primer dan data sekunder yang saya ambil pada penelitian magang saya, yaitu data primer satu, waktu edar alat gali muat dan angkut, yang kedua yaitu waktu kerja efektif, yang ketiga itu dokumentasi, yang keempat itu met vector. Nah, selanjutnya untuk data sekunder yang saya ambil target produksi overburden di Pit Eagle, yang kedua itu spesifikasi alat, yang ketiga ada geologi regional, yang keempat adalah data curah hujan. Berikut ini merupakan alat gali muat dan angkut overburden di Pit Eagle PT Tri Aryani. Pada Pit Eagle PT Tri Aryani menggunakan satu alat gali muat, yaitu ekskavator Kobelco SK520 FDLC, yang juga menggunakan 4 alat dump truck Hino 500 mm 260. Nah, selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi produktivitas alat gali muat dan angkut. Pada yang pertama itu kondisi tempat kerja dan efisiensi kerja. Yang kedua adalah kondisi jalan. Yang ketiga adalah material yang diangkut, swell faktor, fill faktor. Empat, perubahan cuaca. Yang kelima adalah cycle time dari alat gali muat dan angkut. Selanjutnya hasilan pembahasan, di mana hasilan pembahasan yang saya dapatkan yaitu target produksi. Pada PT Tri Aryani menetapkan target produksi pada pengupasan lapisan overburden di Pit Eagle PT Tri Aryani pada bulan Juli 2022, yaitu sebesar 60.000 BCM per bulan. Selanjutnya itu waktu edar. Untuk rata-rata waktu edar ekskavator Kobelco SK520 yaitu 26,43 detik, sedangkan dump truck Hino 500 FM 260 JD 634,56 detik. Dan selanjutnya itu jumlah pengisian dan kapasitas bucket, di mana kapasitas bucket ini saya dapatkan dari handbook dari ekskavator Kobelco SK520 XDLC, berkisaran antara 2,1 sampai dengan 3,4 meter kubik. Yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu 2,5, dengan jumlah pengisian rata-rata di lapangan yaitu 4 kali. Selanjutnya yaitu fill factor, di mana fill factor ini saya dapatkan menggunakan rumus jumlah pengisian dibagi dengan kapasitas bucket dikali dengan kapasitas vessel, di mana jumlah pengisian 4 kali dengan kapasitas bucket 2,5 BCM dikali dengan kapasitas vesselnya 10,5 BCM dan mendapatkan hasil 0,95. Nah, nilai swell factor ini saya dapatkan dari sumber Partanto 1996 dengan tanah biasa basah dengan nilai swell factor 0,85. Mengapa saya mengambil tanah biasa basah? Karena pada tempat penelitian di lapangan yang saya lakukan pada Pit Eagle, saya melihat di situ material yang diangkut yaitu materialnya basah, karena saya tanya pada pembimbing lapangan saya, karena batu bara yang ada di Pit Eagle tersebut memiliki berbentuk siklin. Jadi air yang masuk pada batu bara pada galian pengerjaan overburden tersebut tidak dapat keluar karena terendapkan karena batu baranya tersebut. Selanjutnya yaitu waktu kerja efektif.
Waktu kerja efektif untuk waktu kerja tersedia ekskavator 540 menit, dump truck 540 menit dengan waktu hambatan ekskavator 216 menit, untuk dump truck 146 menit, waktu kerja efektif 324 menit dengan dump truck 394 menit dengan efisiensi kerja masing-masing ekskavator 60% dan dump truck 73%. Waktu kerja efektif per harinya satu shift-nya yaitu 5,4 jam dengan dump truck 6,57 jam. Selanjutnya itu produktivitas perhitungan alat gali muat dan angkut, di mana produktivitas yang tersebut yaitu alat gali muat ekskavator Kobelco mendapatkan 53.454,48 BCM per bulan. Nah, sedangkan untuk produktivitas alat angkut dump truck Hino 500 260 yang di-loading oleh ekskavator Kobelco SK 520 XDLC yaitu terdapat 52.731,70 BCM per bulan. Nah, untuk perhitungan nilai max faktor pada alat gali muat ekskavator Kobelco dan alat dump truck Hino, yaitu jumlah alat angkutnya terdapat 4 unit dengan CT alat angkut 634,56 detik, dengan jumlah pengisian 4 kali, dengan jumlah alat angkut 1 unit, dengan cycle time alat muat 26,43 detik, dan penyelesaiannya mendapatkan nilai 0,67. Nah, di mana artian dari MF ini berarti MF-nya kurang dari 1. Berarti pada dump truck dalam keadaan sibuk atau bekerja dengan 100%, sedangkan alat gali muat tidak bekerja dengan 100%. Maka terdapatlah pencapaian produksi Pit Eagle PT Tri Aryani pada bulan Juli 2022 yaitu sebesar 87% target yang hanya tercapai, di mana target terrealisasi ini saya ambil dari produksi dump truck ini dibagi dengan target produksi, dapatlah hasil produksinya 87% dan tidak tercapai target pada bulan Juli tahun 2022. Selanjutnya ada produktivitas setelah perbaikan. Nah, pada perbaikan ini saya memperbaiki pada efisiensi kerja pada alat. Nah, perbaikan tersebut dengan cara meminimalisir waktu hambatan-hambatan yang dapat dihindari sehingga dapat memaksimalkan waktu kerja yang tersedia. Nah, berikut adalah parameter ekskavator perbaikan dan aktual dump truck perbaikan dan aktual dengan memiliki efisiensi kerja 60% menjadi 78%, dari 73% menjadi 78% dengan waktu kerja efektif ekskavator dari 5,4 jam menjadi 7 jam dan dump truck dari 6,57 jam menjadi 7,2 jam. Selanjutnya yaitu perhitungan produktivitas alat gali muat dan angkut setelah perbaikan. Nah, setelah dilakukan perbaikan, alat gali muat ekskavator mendapatkan nilai 90.330,08 BCM per bulan. Nah, sedangkan setelah dilakukan perbaikan untuk alat angkut dump truck Hino mendapatkan nilai 60.202,61 BCM per bulan. Ini dikali dengan 4 DT. Nah, sangat disayangkan dengan kapasitas alat gali muat yang sangat besar dan bisa mencapai 90.000 BCM per bulan tersebut untuk tidak digunakan. Selanjutnya saya memberi sarankan untuk menambahkan 2 dump truck. Nah, di mana 2 dump truck itu ditambahkan dari 4 menjadi 6 dump truck dengan memiliki produksi 90.303,91 BCM per bulan. Yang mana nanti perhitungan perbaikan nilai max factor tersebut dengan menambahkan 2 dump truck dari 4 menjadi 6 unit dump truck mendapatkan nilai MF sama dengan 1, yang artinya di mana keserasian pada alat yaitu 100% semua. Nah, perhitungan perbandingan pencapaian target produksi aktual dan perbaikan di Pit Eagle PT Tri Aryani pada bulan Juli tahun 2022 mendapatkan sebagai berikut. Dengan target produksi 60.000 semua. Untuk yang pertama yang aktual yaitu terrealisasi 87%, ini artinya target produksi tidak tercapai. Nah, setelah dilakukan perbaikan efisiensi kerja, sebenarnya untuk terrealisasi 100% berarti sudah tercapai. Tapi sangat disayangkan untuk alat yang
memiliki kapasitas besar, tidak digunakan dengan sebaik mungkin, dan saya menyarankan untuk menambahkan 2 dump truck, lalu mendapatkan realisasi 150.000 realisasi. Jadi, target produksi tersebut bisa ditambahkan menjadi 90.000. Nah, selanjutnya yaitu adalah kesimpulan, di mana kesimpulan saya pada presentasi ini yaitu adalah aktivitas penambangan pada PT Tri Aryani dimulai dari pembersihan lahan atau land clearing, pengupasan lapisan topsoil, pengupasan lapisan overburden, pengangkutan overburden ke disposal, penambangan batubara, pengangkutan batubara ke stockroom, pengolahan batubara dan dengan menggunakan crusher dan pemasaran. Setelah itu terdapat eh, aktivitas pendukung seperti perbaikan dan perawatan jalan, pemompaan dan penetralan air asam tambang, perataan area untuk reklamasi, dan kegiatan pendukung aktivitas penambangan lainnya. Nah, selanjutnya itu setelah dilakukan perhitungan data secara aktual, produksi alat gali muat dan angkut ekskavator Kobelco SK520 XDLC sebesar 53.454,48 BCM per bulan dan produktivitas Hino 500 mm 260 sebesar 52.731,70 BCM per bulan. Nah, selanjutnya yaitu setelah dilakukan perhitungan secara data secara aktual, produktivitas alat gali muat dan angkut ekskavator Kobelco SK520 XDLC sebesar 53.000. Setelah dilakukan perhitungan perbaikan produktivitas pada jumlah jam kerja, jumlah produksi overburden untuk Kobelco SK520 menjadi 90.000,83808 BCM per bulan, dan alat angkut dump truck Hino 500 mm 260 dengan 4 unit dump truck mendapatkan 60.202,61 BCM per bulan dan 6 unit dump truck T909,91 BCM per bulan. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target produksi pada pengupasan lapisan overburden Pit Eagle PT Triani pada bulan Juli 2022 yaitu waktu efisiensi kerja alat yang tidak efektif, baik alat gali muat ataupun alat angkut, serta tidak disiplinnya para karyawan sehingga banyak membuang waktu kerja efektif perharinya. Dan faktor cuaca juga mempengaruhi penyebab tidak tercapainya target produksi dikarenakan hujan dan slippery serta terdapat banyak waktu hambatan lainnya. Nah, berikut saran yang dapat saya berikan untuk perusahaan yaitu satu, meningkatkan pengawasan waktu kerja oleh pengawas lapangan baik owner maupun kontraktor agar meningkatkan efisiensi kerja dan mencegah waktu hambatan yang terjadi selama bekerja. Karena waktu hambatan akan mempengaruhi kemampuan produksi alat mekanis yang dioperasikan. Selanjutnya itu kedua, menyesuaikan alat gali muat dan angkut yang digunakan agar tidak banyak waktu tunggu dan tidak banyak memakan bahan bakar pada alat, serta direkomendasikan jika alat tidak tersedia dengan cukup, sebaiknya aktivitas penambangan dihentikan atau menggantikan alat agar sesuai. Selanjutnya yaitu yang ketiga, melakukan penambahan pada alat angkut dump truck sebanyak 2 unit sehingga dapat mengurangi dan menghilangkan waktu tunggu pada alat gali muat dan meningkatkan nilai Mac factor sama dengan 1 gunanya untuk kesaksian pada alat. Nah, selanjutnya yaitu ada meningkatkan kinerja alat pendukung kegiatan pertambangan agar waktu slippery dapat dikurangi. Yang kelima yaitu meningkatkan kedisiplinan kepada para karyawan, terutama disiplin terhadap waktu. Yang keenam, melakukan pengecekan alat secara rutin untuk meminimalisir hambatan dan kerusakan pada alat. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video presentasi saya kali ini. Jika ada terdapat kesalahan atau kekurangan dari saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.